Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Pinasti, untuk memimpin berdoa. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Bu Irna akan memeriksa kehadiran kalian. Afita. Hadir, Mas. Naila. Hadir, Mas. Di sini apakah sudah terlihat paparan materinya? Sudah. Nah, jadi ini akan kita pelajari, yaitu mengenai analisis TS, TSS, dan TDS pada sampel air dan air limbah. Nah, jadi untuk ini adalah kompetensi inti yang harus kalian capai, yaitu di KI 3 dan KI 4. Kemudian kompetensi dasarnya adalah kita menerapkan dan melaksanakan analisis parameter bahan, alam atau produksi industri secara fisika. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya, jadi kita memahami mengenai apa itu TS, TSS, dan TDS, kita menghitung hasil pengujian, kemudian menentukan apakah produk yang diuji itu memenuhi standar mutu yang ditetapkan atau tidak. Nah, kalau Bu Irna punya gambar seperti ini, jadi kalau kita perhatikan gambar, apa perbedaan warna air pada gambar tersebut, kemudian kira-kira apa penyebabnya? Ada perbedaannya, Mel. Yang satu airnya yang ini apa? Nah, betul, yang ini airnya jernih. Kemudian yang ini, gambar kedua? air keruh, Mel. Iya, betul. Gambar kedua dan gambar ketiga airnya keruh. Kira-kira apa yang menyebabkan kok airnya ini menjadi keruh ya? Air keruh disebabkan ada padatan yang tidak larut. Jadi ketika airnya ini keruh, di sini ada padatan yang tidak larut, kita sebenarnya masuk kepada analisis padatan atau solid analisis, di mana zat padat ini ada yang larut, ada yang terdispersi sebagai koloid, dan ada yang tersuspensi atau padatan yang tidak larut di dalam air. Ketika kita menganalisis, di sini ada larutan, yaitu sebagai total padatan, yang tidak larut, dia yang tertinggal di kertas saring ini sebagai suspended solid, dia yang sebagai filtrat, yang ini, nah dia sebagai filtrat ini, maka dia sebagai TDS, atau padatan yang terlarut, ya. Jadi TS itu semua zat yang tersisa sebagai residu, jika sampel air dikeringkan pada suhu tertentu. Kemudian TSS-nya adalah semua zat padat yang tidak larut dalam air atau partikel kasar, sedangkan TDS-nya adalah semua zat padat yang larut sempurna dalam air, termasuk juga partikel koloid. Kalau ini sebagai air yang kita konsumsi maupun air bersih, kalau air itu TDS-nya tinggi, dia akan terakumulasi di ginjal, sehingga bisa menyebabkan batu ginjal atau menyebabkan masalah kesehatan. Tetapi kalau TDS-nya ini misalkan di air limbah, dia keluar ke lingkungan, kalau TDS-nya tinggi, dia akan perlahan-lahan menutupi pori-pori resapan tanah, sehingga dapat mengurangi penetrasi atau penembusan sinar matahari ke dalam air. Kalau kita punya sampel air seluruhnya, tanpa kita saring, kita punya sampel, dihomogenkan, kemudian kita ukur volume tertentu, dipanaskan dalam oven, maka ini sebagai total solid. Kalau kita punya sampel air, kemudian sampel airnya itu kita saring, ya seperti tadi di video, residu yang tertinggal di kertas saring, dia sebagai apa tadi? TSS. Betul, sebagai TSS atau suspended solid. Kemudian filtrat airnya, dia hasil saringan, kita hitungnya sebagai apa? TDS. Betul, sebagai TDS atau dissolved solid, padatan terlarut. Benar sekali. Nah, kalau kita dalam pengujian nanti, pada pengujian TS, di sini kalian harus perhatikan ada gangguan yang sering terjadi. Jadi kalau ada partikel besar, dia tidak homogen, mengambang, dan tenggelam, dia harus dihilangkan. Tetapi kalau dalam sampel itu mengandung minyak dan lemak, dia harus ikut dianalisis.
Kemudian garam-garam yang telah mengendap sangat higroskopis, nah ini penimbangannya harus segera. Kemudian kalau dilihat gravimetri ini prinsipnya bagaimana? Sampel air diuapkan di atas nanas air dalam pinggan yang telah diketahui beratnya. Setelah disat, lalu dipanaskan dalam oven dengan suhu 103 sampai 105 derajat Celcius. Kemudian ditimbang sampai konstan. Iya, betul. Nah, sehingga untuk perhitungan total solid di sini adalah ada A itu adalah berat cawan plus residu kering. Kemudian dikurangi B-nya adalah berat cawan kosong dikali 10⁻⁶ dibagi volume sampel. Kemudian berikutnya adalah zat tersuspensi atau suspended solid. Kemungkinan gangguan yang terjadi adalah, jadi pada saat kita menyaring, di situ terjadi penyumbatan atau tersumbatnya pori-pori penyaring. Ini menyebabkan filtrat turun menjadi lama. Sehingga kita bisa menyaringnya itu menggunakan labu hisap dan pompa vakum. Untuk perhitungan TSS-nya, secara rumus sebenarnya prinsipnya sama, yaitu berat cawan plus residu dikurangi cawan kosong dikali 10⁻⁶ dibagi volume sampel. Kemudian yang ketiga adalah TDS. Nah di sini TDS itu adalah dissolved solid padatan terlarut. Ini bisa dari mineral, ada Ca2 plusnya, Mg2 plus, Cl-, SO42-amin. Nah, di sini bersifat higroskopis, jadi memerlukan pemanasan yang lama, pendinginan dalam eksikator yang baik, serta penimbangan yang cepat. Dapat kita ketahui bahwa total solid itu adalah semua total padatannya adalah total suspended solid ditambah dengan total dissolved solid. Sehingga kalau kita mau mencari TDS-nya, dapat kita hitung dari TS dikurangi TSS. Jadi perhitungan tadi, jadi misal kita punya berat cawan kosongnya A1, 51, sekian, kemudian A3 berat cawan plus sampel 51,09 sekian, dengan volume sampelnya 50 ml, tinggal kita masukkan aja. Bahwa A3 dikurangi A1 kali 10⁻⁶ dibagi volume sampel. Sehingga diperoleh hasilnya 242. Padatan tersuspensi secara rumus kan sama. C1 bobot cawan ditambah kertas saring kosong. C2-nya adalah berat cawan plus kertas saring plus residu, kemudian V-nya adalah volume sampel. Nah, di sini berarti C2 dikurangi C1 kali 10⁻⁶ dibagi volume sampel. Nah, nanti untuk prosedur pengujiannya kalian bisa menggunakan acuannya dari SNI ini, ya, bisa kalian browsing. Jadi untuk prosedur ujinya, pertama kita mengukur DHL-nya dulu atau daya hantar listrik. Kemudian kita mengukur sampel, kemudian kita menimbang cawan kosong, kemudian airnya kita uapkan, cawan penguap plus residu. Nah, kemudian untuk pengujian TSS-nya dengan volume sampel yang sama. Nah, kemudian di sini kita menimbang cawan plus kertas saring sampai konstan. Kemudian sampelnya kita saring. Nah, padatan yang tertinggal di kertas saring ini, kemudian kita oven. Setelah itu kita timbang residu plus kertas saringnya sampai diperoleh berat konstan. Nah, standar acuan kita menggunakan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan. Nah, di sini kita memperoleh standar baku mutunya untuk TDS itu adalah kadar maksimumnya 1000 ppm. Dari paparan materi yang telah Bu Irna sampaikan, ada yang masih mau ditanyakan enggak? Kalau semisal fitrat hasil saringan itu jernih ketika diuapkan airnya, Ya. apakah masih ada endapan? Nah, jadi seperti tadi yang kita bahas di awal bahwa ketika di situ filtratnya itu jernih,
kemungkinan endapannya kan sangat kecil, sehingga untuk pengukuran TDS-nya kita bisa menggunakan TDS. Untuk pembagian kelompoknya, Ades dengan Dwi Sarifatul Mila, Salviana dengan Yovanka, silahkan dalam berkelompok, silahkan dikerjakan LKPD-nya, silahkan berdiskusi melalui WA grupnya. Yo, Bu Irna lihat di WA grupnya. Ya, silahkan berdiskusi, Bu Irna lihat. Bu Irna lihat diskusinya cukup bagus di WA grupnya, semua berperan aktif, terima kasih. Nah, mari kita lihat hasil pekerjaan LKPD-nya. Siapa yang mau mempresentasikan? Dalam suatu perairan ada padatan, terlarut dan terlarut. Kemudian, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, Mbak Andin? Kalau kita punya air yang seperti itu, Mbak Andin? Air yang keruh dapat diatasi dengan melakukan penyaringan baik dengan sederhana maupun modern seperti menggunakan arang aktif atau RO. Soal hitungan ini, Mbak Andin. Jadi nilai TS-nya berapa, Mbak Andin? 338 mg per liter. Nilai TS-nya 312 mg per liter. TDS-nya berapa? Nilai TDS-nya 16 mg per liter. Iya, yang lain bagaimana jawabannya, sama berbeda? Sama, Ma'am. Sampel yang akan digunakan untuk analisis berikutnya apa, Mbak Nela? Limbah tapioka. Memberikan kuis atau evaluasi, nanti yang Bu Irna lihat nilainya seberapa pemahaman kalian terhadap materi. Nah, linknya Bu Irna berikan di WA group. Nah, nanti untuk evaluasi yang telah kalian kerjakan, Bu Irna akan menilai. Kemudian, kalau nilainya kurang dari KKM, Bu Irna akan memberikan remedi. Tapi kalau bagi kalian yang nilainya sudah lebih dari KKM, nanti Bu Irna akan memberikan pengayaan sebagai tambahan. Kita pelajari hari ini, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita harus menguji kandungan TDS dalam air mineral, dalam air yang kita gunakan dalam sehari-hari. Karena apabila TDS-nya terlalu tinggi, maka berbahaya bagi kesehatan dan iya, boleh. Jadi yang dapat kita simpulkan hari ini adalah bahwa kita mempelajari TS, TSS, TDS, di mana TS itu adalah total padatan, TSS-nya padatan tersuspensi, kemudian TDS-nya adalah padatan terlarut. Kemudian penting bagi kita untuk mengetahui berapa kadarnya, sehingga kalau kandungannya terlalu tinggi, seperti yang dikatakan Mbak Yovanka tadi, ini bisa berbahaya bagi tubuh dan lingkungan. Benar sekali. Terima kasih Mbak Yovanka. Nah, kemudian kira-kira manfaatnya apa kita mempelajari ini? Supaya kita bisa untuk mengetahui kadar TTS, TDS dalam air yang kita gunakan sehari-hari dan bahaya yang ditimbulkan. Nah, jadi di sini manfaatnya seperti yang disampaikan Mbak Avita, bahwa kita perlu mengukur padatan dalam air, kemudian kita melakukan analisa, setelah kita memperoleh hasilnya, kita bandingkan atau kita konfirmasi dengan standar acuannya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan air itu, baik air maupun air limbahnya, masih layak untuk digunakan, layak untuk dibuang. Pertemuan kita berikutnya, nanti silahkan dipersiapkan, kita akan belajar mengenai analisis air. Kalau ini tadi secara fisika, kita akan menganalisis air secara kimia, yaitu untuk pengujian DO dan BOD. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu, sehingga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Sambil berdoa Mbak Salviana. Pembelajaran dari Nah, terima kasih. Nah, Bu Irna akhiri pembelajaran hari ini. Ingat, walaupun kita masih dalam suasana pandemi, kalian harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan, prokesnya jangan lupa, kita semangat meraih impian dan meraih cita-cita kita. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.